Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas isu terkini Indonesia, ya. Dan isu itu adalah yang berkenaan dengan ide untuk melakukan ekspor beras, ya. Jadi 29 April kalau kita baca di media-media online itu ada isu yang menyampaikan bahwa eh, izin dari Presiden Prabowo untuk melakukan ekspor beras, ya. Ya, karena saya tidak tahu persis mengapa eh, apa keinginan untuk ekspor beras ini muncul, ya. Ini kita bisa lihat misalnya di CNN Indonesia 29 April, Prabowo buka peluang ekspor beras, Bulog pastikan cadangan melimpah, ya. Eh, dan memang masih dalam pandangan saya sebagai seorang yang menekuni ekonomi perberasan masih absurd kalau eh, kita mengatakan bisa ekspor hanya dengan dengan argumentasi bahwa cadangan beras yang ada di gudang-gudang Bulog itu sudah apa mencukupi, ya. Begitu juga kalau kita lihat ini berita selanjutnya ada di CNBC Indonesia. Prabowo restui ekspor beras, ternyata stoknya sudah sebanyak ini, ya. Berita ini juga memberikan konfirmasi bahwa Indonesia, ya, kalau mau ekspor beras bisa, ya. Baik. Ya, jadi teman-teman, ekspor tidak ekspor itu bukan eh, pada semata-mata melihat cadangan beras yang ada di Bulog, ya. Karena kalau itu yang menjadi parameter itu akan menjadi misleading. Kebijakan yang diambil itu akan menjadi salah, menjadi sesat. Nah, saya akan tunjukkan mengapa saya secara pribadi belum melihat ada justifikasi yang kuat untuk melakukan ekspor. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah, ya. Ya, parameter yang paling paling apa reliable dan paling transparan, ya, dan bisa dirasakan beragam stakeholder termasuk oleh masyarakat biasa untuk melihat apakah kita layak melakukan ekspor beras atau tidak itu, ya, dari harga beras itu sendiri, ya. Saya akan tunjukkan data seperti ini. Ini adalah fenomena harga beras medium kualitas satu yang saya ambil di tahun 2020 apa 5, ya. Jadi data ini adalah data pekanan. Jadi dari pekan pertama Januari 2025 sampai pekan terakhir April 2025. Jadi datanya menunjukkan beras kualitas medium itu eh, berada di antara ring, ya, 14.900 sampai 15.000 300-an, ya. Nah, padahal harga eceran tertinggi zona satu itu adalah 12.500, harga eceran tertinggi zona 2 adalah 13.100,
harga eceran tertinggi zona 3 itu adalah 13.500. Apa itu harga eceran tertinggi? Harga eceran tertinggi itu adalah harga beras di tingkat konsumen yang apa seharusnya batas tertingginya itu, ya. Jadi kalau eh, ketika suatu negara menyatakan bahwa harga eceran tertinggi komoditas, saya ambil ilustrasi sederhana, misalnya komoditas berasnya adalah 12.500, maka ya harga eceran tertinggi itulah yang menjadi yang dirasakan oleh masyarakat. Harusnya seperti itu. Karena kalau harga ecerannya lebih tinggi dari itu, ya tinggi dari 12.500, negara akan intervensi. Bagaimana cara negara intervensi agar harga yang lebih tinggi tadi turun ke eceran tertinggi, yaitu dengan tadi melempar cadangan beras negara yang ada di gudang-gudang logistik milik negara, ya, ke pasar agar harga ecerannya menjadi turun, atau melakukan impor dari luar negeri, ya, agar harga eceran menjadi turun sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, dari penjelasan saya tadi, Anda bisa melihat bahwa harga eceran tertinggi kita, baik itu zona 1 atau zona 2 atau zona 3, itu kan paling tinggi 13.500. Yang paling rendah zona 1 12.500. Sedangkan harga beras yang real ya, di pasar-pasar tradisional, ini adalah harga beras pasar tradisional, di atas harga eceran tertinggi tersebut. Apa artinya itu? Harga eceran tertinggi ini kan negara yang menetapkan, mematok dengan dengan pertimbangan, ya, pertimbangan dari negara. Ya harusnya harga eceran tertinggi ini adalah yang dirasakan paling tinggi oleh masyarakat. Tidak boleh lebih tinggi dari ini. Karena kalau ada harga harga berasnya lebih tinggi dari eceran tertinggi, itu apa artinya? Ya artinya ya kondisi berasnya belum aman untuk kepentingan kepentingan domestik, ya. Kalau kondisi beras kita itu aman untuk kepentingan domestik, harga yang dirasakan oleh masyarakat, harga beras itu adalah sama dengan harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi harga harga beras yang dibeli oleh masyarakat di pasar tradisional dari grafik ini lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah pada 3 zona tadi, baik zona 1, zona 2 ataupun zona 3. Apa itu artinya? Bermakna bahwa beras itu belum memenuhi kebutuhan, jumlahnya itu masih kurang, ya. Karena kita perlu meningkatkan jumlah produksi suplai beras yang lebih tinggi agar harga harga yang dibeli oleh masyarakat ini, dibeli oleh konsumen ini bisa turun menjadi harga eceran tertinggi, menjadi 13.500 untuk zona 3 misalnya. Nah, menjadikan beras harga 15.500 atau 15.200 atau 15.300 menjadi 13.500, turun menjadi 13.500, itu caranya ya suplai berasnya harus ditingkatkan, ya. Jadi data ini yang saya sampaikan ini, suplai beras kita itu belum belum memadai, ya, untuk kebutuhan domestik. Kalau dia memadai untuk kebutuhan domestik, suplai beras, produksi beras Indonesia itu memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan harga eceran tertingginya. Sehingga yang dirasakan oleh rakyat ketika membeli beras itu adalah harga eceran tertinggi ini, bukan di atas harga eceran tertinggi. Bahkan ini gapnya cukup tinggi, ya. Lebih dari lebih dari ya bisa mencapai 2 ribuan lebih per kilonya. Harga yang
dibeli masyarakat di pasar tradisional, harga berasnya dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu menunjukkan sekali lagi bahwa kebutuhan beras kita belum mencukupi apa? Sorry, saya ulangi, eh, produksi atau suplai beras Indonesia belum mencukupi kebutuhan beras rakyatnya. Kalau kita lihat masih posisi harga yang dibeli masyarakat di pasar-pasar tradisional itu jauh di atas harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, dengan data sederhana ini kita mengatakan keinginan untuk ekspor itu adalah keinginan, sorry, maaf, bukan keinginan ya, eh, apa, ide untuk mengekspor itu adalah ide yang tidak dilandaskan pada kondisi real terkait ekonomi beras nasional. Ya, tentu silakan kalau mau ekspor atau mau impor itu bisa saja. Walaupun beras kita kurang untuk kebutuhan domestik, kalau kita maksakan ekspor juga ya silakan saja. Nggak jadi secara secara apa? Secara aktivitas pasar ya bisa dilakukan. Ya, kita bisa melakukan ekspor. Ya, tapi konsekuensi lanjutannya beras domestik yang ada di dalam domestik itu akan menjadi semakin semakin kurang, semakin langka. Harga beras akan semakin naik, ya. Nah, jadi eh, dengan data yang seperti ini, ya kembali kita mengatakan tidak benar bahwa Indonesia itu siap untuk melakukan ekspor beras, ya. Kecuali nanti kalau harga, ya Pak, beras itu sudah seperti yang ditargetkan oleh pemerintah, yaitu harga eceran tertingginya adalah 13.500. Kalau harga beras di pasar tradisional ya yang dibeli oleh masyarakat adalah 13.500 misalnya, yaitu indikasi bahwa memang kita sudah kebutuhan beras nasional kita sudah mencukupi kebutuhan, sorry, suplai beras nasional kita sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harga yang dinilai oleh negara terjangkau untuk masyarakat. Nah, jadi teman-teman tentu data yang saya lakukan ini adalah data yang saya kutip, yang saya ambil dari sumbernya ini, ya, dan ini bisa diakses secara terbuka oleh siapapun dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Eh, Artinya data ini ya data dari institusi yang kredibel juga. Ya, ini adalah dari bi.go.id ya, harga pangan. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya terkait tentang eh, visibilitas kemungkinan Indonesia melakukan ekspor beras. Dalam pandangan pribadi saya, ya ekspor beras itu berdasarkan data yang saya sampaikan ini belum belum visible untuk dilakukan oleh negara kita, ya. Jadi kembali dari data yang saya sajikan ini, ya, fenomena harga yang dibeli masyarakat di pasar tradisional untuk beras dengan komparasi dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah masih menunjukkan masyarakat membeli beras itu di atas harga eceran tertinggi. Artinya beras itu masih langka. Kalau dia tidak langka, itu suplainya harus dinaikkan sehingga harganya menjadi turun paling tinggi sebesar HET. Baru itu indikasi bahwa beras itu tidak langka bagi atau tidak kebutuhan masyarakat sudah tercukupi, ya. Kalau harga beras yang
dibeli masyarakat di pasar tradisional itu setara dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itulah indikasi yang kuat kita bisa melakukan ekspor. Tapi kalau harga apa beras yang dibeli masyarakat di pasar tradisional atau pasar-pasar lainnya itu lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, itu menunjukkan beras itu belum apa melebihi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi saya menggunakan apa ilustrasi ini ya berdasarkan data yang eh, kita ambil dari sumber dari institusi negara juga, ya. Begitu juga HET itu juga dari pemerintah. Pemerintah menetapkan HET itu kan argumentasinya itu adalah harga eceran tertinggi yang harusnya dinikmati oleh konsumen. Tapi kenyataannya harga berasnya masih di atas HET. Itu menunjukkan ya beras itu masih langka. Beras itu karena kelangkaannya maka harganya menjadi tinggi. Nah, kalau untuk menurunkannya beras itu sehingga dia sama dengan HET atau mendekati HET, ya harus dinaikkan produksinya, harus dinaikkan suplainya. Jadi kalau masih di atas HET, apalagi gapnya atau selisihnya itu cukup cukup tinggi, ya. Kalau kita lihat di sini, ya ada sekitar 2 ribuan per kilo, itu menunjukkan beras itu belum belum masuk kategori beras yang melebihi kebutuhan masyarakat Indonesia, ya. Jadi dengan kata lain juga ya belum visible kita untuk melakukan ekspor ke negara lain, ya. Konteks kita adalah menjaga ketahanan pangan domestik. Kalau HET-nya saja belum tercapai, ya. Sorry, saya ulangi, kalau harga berasnya eh, tidak sama dengan HET, itu men- sorry, saya ulangi sekali lagi. Kalau harga berasnya masih berada di atas HET, itu adalah indikasi kuat bahwa eh, beras tersebut belum jumlahnya belum memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia sehingga tidak layak, ya kita melakukan ekspor, karena kalau kita melakukan ekspor harga berasnya akan naik jauh melambung di atas berkali lipat di atas HET. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah sekedar share pemikiran kepada siapapun yang ingin apa eh, memahami, ya, termasuk yang ingin eh, mendiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi beras Indonesia. Teman-teman, kalau ada yang ingin Anda komentari, kritisi, Anda tidak sepakati, silakan sampaikan di kolom komen dan jangan lupa memberikan like dan subscribe dari tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.